Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran masing-masing. Yang bertugas silakan langsung berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berdoa proses belajar dan mengajar kita dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, Guru mau mengabsen dulu. Kalau ada yang sakit nanti disampaikan. Itu ada surat itu dibagi menjadi dua, ada surat pribadi dan ada surat dinas. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Nanti akan menjelaskan masing-masing. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dulu. Apa itu surat? Surat adalah apa? Suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, kepada orang lain, kepada orang dan kepada orang lain. Informasi yang disampaikan dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, dan perintah ataupun permintaan. Kemudian kita bahas surat pribadi. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat surat pribadi. Apa sih ciri-cirinya? Kemudian ciri-ciri dari surat pribadi itu. Yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kop dan nomor surat. Surat pribadi itu, ya, ciri-cirinya adalah satu, tidak disertai kop atau kepala surat. Nah, ini ciri-cirinya. Karena surat pribadi itu bebas, gaya bahasanya bebas, tidak janji kepada ibu kalau saya pasti akan bisa seperti ibu. Ini isi daripada surat pribadi. Kemudian ada paragraf penutup. Nah, di sini paragraf penutupnya. Penutupnya adalah masih banyak hal yang ingin saya ceritakan kepada ibu. Namun lembar kertas membatasi kata-kata saya. Saya akan menceritakannya ketika bertemu dengan ibu suatu hari. Ini penutup. Nah, lihat penutupnya. Kemudian ada nama pengirim dan tanda tangan. Nih di sini. Namanya siapa ini? Nah, ini salam dari muridmu. Namanya siapa? Di sini Nurul Maulana. Kemudian di sini ada tanda tangan. Ini surat pribadi. Paham? Kemudian kita masuk ke surat resmi. Ya, surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat resmi itu ada biasa juga disebut dengan surat dinas. Ya, resmi dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal kedinasan. Contohnya dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian dan nota dinas dan lain-lain. Nah, ciri-ciri daripada surat resmi atau dinas itu dilengkapi dengan kop. Ya, dilengkapi dengan kop. Mana kop itu? Nah, ini yang disebut dengan kop.
Ini contoh daripada surat resmi. Ini namanya kok. Jadi kalau kalian mau mengirim surat-surat resmi kepada sekolahan, kepada perusahaan, maka harus ada koknya dari lembaga mana surat itu. Ciri-cirinya lagi, surat resmi dibuat dengan bahasa baku yang singkat. Biasanya baku banget ini. Ini bahasanya singkat, padat, beda dengan surat pribadi, panjang. Kemudian cirinya lagi dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Ini stempelnya. Ini contoh daripada stempel kedinasan. Contohnya. Kemudian terdapat salam pembuka dan salam penutup. Ini salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengharap kehadiran Bapak Ibu guru bahasa Indonesia untuk mengikuti kegiatan MGMP bahasa Indonesia 01 MTS Kabupaten Tegal yang insya Allah akan dilaksanakan ini sebagainya. Ini salam penutupnya. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mengharapkan Bapak Ibu atau Bapak Ibu hadir tepat waktu. Ini penutup. Nah, strukturnya bagaimana surat pribadi surat dinas itu? Yang pertama, kepala surat. Kepala surat itu yang saya sebutkan sama dengan kok ini. Ini strukturnya pertama. Ya, pertama kok. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat. Ini tanggalnya. Tempatnya di mana nih tempatnya? Di MTS Kabupaten Tegal. 4. Ini tembusan surat ini nanti ke siapa? Nah, itu struktur daripada surat dinas. Paham semuanya? Ya. Sekarang saya minta kalian untuk membuat surat resmi. Ya, surat resmi saja. Nah. Yang belum? Ya, tugas ini nanti saya akan nilai. Ya. Ini menandakan bahwasanya kalian bisa memahami tentang surat pribadi ataupun surat resmi. Ada yang mau ditanyakan tentang surat resmi atau surat pribadi? Kalau tidak ada, saya kalian sudah paham tentang surat pribadi dan surat dinas. Nanti saya akan nilai hasil dari pekerjaan kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dari saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kalian tentang surat menyurat, entah itu surat resmi maupun surat pribadi. Mudah-mudahan ilmu yang saya ajarkan bermanfaat di kemudian hari. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.